kembali lagi di channel kesayangan kita. Nah, masih bersama aku di sini yang akan memberikan kalian review barang-barang terbaik dengan harga yang terjangkau ya. Nah, di sini aku mau nerusin nih tentang video smartphone 5G termurah di tahun 2021. Kayak gimana ya videonya? Simak baik-baik video ini. Nah, oke teman-teman semua, kali ini kita lanjut ya untuk nerusin video sebelumnya tentang smartphone 5G termurah di tahun 2021. Nah, yang aku maksud adalah Redmi Note 10 5G ya, teman-teman. HP ini katanya merupakan salah satu HP 5G termurah di tahun ini ya, yang kalian bisa dapatkan di angka 2 jutaan aja, dan kalian bisa mendapatkan space memory 128 GB. Kayak gimana sih review lanjutannya? Kita simak baik-baik video berikut ini. Oke teman-teman semua, di sini kita mau lanjut bahas tentang Redmi Note 10 5G. Yang tentunya kalian harus tahu bahwa Redmi Note 10 itu ada dua ya versinya. Yang pertama 4G dan yang kedua 5G yang aku pegang ini. Untuk perbedaannya, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, tentunya 4G itu lebih dulu rilis ya daripada ini, karena ini rilisnya pada tanggal 28 April 2021 ya, yang memiliki 4 warna, yaitu Chrome Silver, Graphite Grey, Night Time Blue, dan Aurora Green. Nah, di sini untuk build quality-nya, dimensinya juga berbeda ya dengan Redmi Note 10 4G. Kalaupun kalau misalnya dilihat seksama atau sekilas gitu, kayak ya nggak ada bedanya gitu, karena Redmi 10 series itu emang hampir-hampir mirip semua ya. Mungkin dimensinya aja yang berbeda. Di sini dimensinya panjangnya 161,8 dengan lebar 75,3 dan juga tingginya 8,9 mm dengan berat sekitar 190 gram ya. Sekitar ukurannya 6,5 inci gitu ya. Nah, untuk pelindung HP ini sendiri ya, dia dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 depan belakang. Nah, ini menurutku sebuah penurunan ya, karena kita tahu bahwa Redmi Note 8 itu udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Perbedaannya apa sih? Di sini Corning Gorilla Glass 3 itu tidak menimbulkan efek kaca ya seperti Corning Gorilla Glass 5, dan dia ya kayak plastik-plastik gitu, tapi dia kalau misalnya digoreskan kuku itu tidak akan berbekas ya. Jadi ya lumayan aman lah kalau misalnya terjadi sesuatu dengan HP ini. Cuman memang tidak sekuat Corning Gorilla Glass 5 gitu aja deh. Nah, terus untuk melihat lainnya kita bisa lihat dari atas itu ada jack audio 3,5 mm, dan di sini juga ada sensor infrared ya teman-teman. Kalian bisa gunakan misalnya punya AC, terus remote-nya entah di mana, kalian bisa manfaatkan Redmi Note 10 ini untuk dijadikan remote ya. Bisa juga digunakan untuk TV, apalagi ya air cooler dan barang elektronik lainnya yang memerlukan bantuan remote seperti itu. Untuk bagian kanannya, di sini ada tombol volume, dan di sini keunggulan yang kalian bisa lihat ya. Di sini fingerprint-nya sudah jadi satu dengan tombol power. Jadi kalian kalau misalnya baru beli nggak usah bingung ya, karena kebiasaan fingerprint-nya ada di belakang sini. Sekarang itu ada di sini. Oke. Nah, tentunya di sini juga udah dilengkapi dengan face unlock seperti itu. Untuk bagian bawahnya di sini ada penguat sinyal, di sini ada port Type C ya. Nah, di sini ada letak speaker. Yang kalian harus tahu bahwa speaker di Redmi Note 10 5G itu hanya menghasilkan audio hingga mono aja ya. Tidak bisa sampai stereo seperti Redmi Note 10 4G sebelumnya. Sayang sekali, emang bener-bener sayang sih. Cuman kayaknya ini kiat Xiaomi untuk menekan harga supaya bisa memunculkan jaringan 5G di HP ini. Nah, di bagian samping kirinya ini itu ada slot SIM card ya. Nah, kalian perlu tahu bahwa SIM card di sini itu memakai 2 Hilbit ya. Jadi kalau misalnya kalian
mempunyai lebih dari satu nomor, kalian harus memilih salah satu nomor jika kalian ingin memasukkan micro SD juga ya, ataupun memang kalian urgent bisa memasukkan dua-dua SIM cardnya ya, dan kalian bisa atur lagi di menu pengaturan. Tapi menurutku ya, dengan kapasitas memori yang sudah cukup besar 128 GB itu nggak butuh lagi ya namanya micro SD. Untuk layar depannya itu kalian bisa ngelihat sendiri bahwa dia udah memakai desain punch hole namanya ya teman-teman, dimana kameranya tuh terpendam di dalam layar ya, beda dengan layar poni yang sebelumnya ada seperti itu. Nah, kalian harus tahu lagi nih, kalau misalnya di Redmi Note 10 5G ini dia menggunakan IPS LCD untuk layarnya, jadi beda banget nih sama Redmi Note 10 4G yang sudah memakai Super AMOLED. Mungkin ya ini kayak Xiaomi lagi supaya kalian bisa mendapatkan jaringan 5G untuk Redmi Note 10 ini. Untuk platformnya sendiri kalian sudah bisa akses dengan menggunakan Android 11 ya teman-teman, dengan dilengkapi MIUI 12. Kalau misalnya kalian udah dapat update, kalian juga bisa update ke 12.0.5. Untuk prosesornya dia menggunakan MediaTek Dimensity 700 dengan litografi 7 nanometer ya. Dan dia sudah octa-core. Dengan 7 nanometer ini dia bisa lebih menghemat daya ya, dengan dilengkapi juga dengan GPU Mali G57. Di Indonesia sendiri sudah tersedia varian memori RAM 4 dengan memori internalnya 128 GB dan juga RAM 8 dengan memori internalnya 128 GB. Yang aku pakai ini yaitu RAM 4 dengan 128 GB dan juga sudah support memori eksternal hybrid dengan SIM card yang aku katakan tadi. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya besar sekali ya teman-teman, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Nah, kalian juga bisa melihat berapa waktu yang bisa digunakan dengan sisa baterai yang kita miliki ya. Di sini juga ada penghemat daya ya dengan ultra, dan juga ada grafiknya, aplikasi apa aja nih yang memakan baterai dengan besar kalian bisa atur di sini. Kelebihan lainnya yang bisa kalian temukan yaitu refresh rate-nya di sini bisa mencapai 90 Hz ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan scrolling gini bisa lancar ya. Ini dengan 60 Hz ya. Kita bedakan dengan 90 Hz seperti ini. Nah, dia jauh lebih halus dan lebih fleksibel seperti itu. Tapi jika ingin menghemat daya, kalian bisa menggunakan cukup dengan 60 Hz saja. Untuk jaringan dan wifi-nya, dia menggunakan chipset Dimensity buatan MediaTek ya, menandakan bahwa perangkat ini mendukung jaringan data cepat 4G dan 5G. Untuk jaringan 5G yang didukung adalah band NR13820/384041667778 SA/NSA. Dan untuk wifi-nya sudah bisa dual band 2,4G dan 5G. Nah, untuk saat ini hanya beberapa daerah aja ya yang sudah support dengan 5G. Hanya kota-kota besar aja nih yang udah dapat fasilitas 5G. Lalu bagaimana nih kalau misalnya kalian kotanya nggak dapat fasilitas 5G? Itu menurutku sangat-sangat berguna banget ya. Apalagi kalian tuh lagi ada di suatu tempat yang memang minim sinyal. Ini sangat membantu sekali ya teman-teman, karena di sini bisa support hingga 4G plus ya. Kalian bisa bedakan sendiri dengan HP 4G biasa, kecepatan internetnya, kecepatan menangkap internetnya seperti apa. Jauh lebih kencang HP 5G ini. Untuk fitur lainnya, kalian sudah mendapatkan Bluetooth 5.1. Dan juga di sini kabar baiknya HP ini sudah support NFC. Kalian bisa temukan di connection and sharing. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian bisa aktifkan di sini, ataupun kalian bisa langsung ke bagian menu di atasnya ya. Kalian bisa aktifkan langsung NFC-nya dan kalian bisa pindahi kartu Anda dan akan muncul saldo ATM-nya ya. Nah, untuk kameranya sendiri dia mengalami penurunan ya dari Redmi Note 10 4G sebelumnya.
Nih kalian bisa ngeliat ya, di sini ada jenis kameranya ada 3 ya. Tapi sayang sekali di sini tidak ada kamera ultrawide. Nah, penggantinya itu namanya depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera utamanya, dia menggunakan sensor 48 megapiksel ya, buatan OmniVision dengan OV48B dengan bukaan f/1,8. Untuk kamera makronya sendiri sebesar 2 megapiksel dengan bukaan f/2,4. Dan dia juga memiliki fitur dual LED, dual tone flash, HDR, panorama, dan juga bisa menghasilkan video hanya sampai 1080p untuk ukuran 30 fps ya teman-teman. Harus kalian garis bawahi itu cuman sampai 30 fps saja. Nah, untuk menu kameranya sendiri kalian bisa melihat tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, menurut aku hasil dari kamera itu ya biasa aja ya, tapi emang cukup bagus lah, ya cukup aja gitu. Seperti ini ya. Kalian bisa ngelihat ada menu HDR di sini, ada juga flashnya, dan di sini menurutku menu AI itu sangat mengganggu sekali ya untuk kegiatan memotret. Menurutku ini dinonaktifkan aja ya, karena biasanya menghasilkan saturasi warna yang tidak sesuai dengan objek yang ingin kita foto seperti itu. Dan di sini juga ada filternya, dan di sini ada namanya Google Lens ya. Kalian misalnya ingin mencari sesuatu, kalian bisa pakai itu. Dan di sini juga ada pengaturan dari ukuran fotonya, dan juga ini ada timernya, ada movie frame, ada untuk kamera makro dia ada juga sendiri. Kalian misalnya ingin memotret objek secara detail lagi, kalian bisa gunakan menu makronya ya. Nah, untuk menu videonya sendiri seperti ini ya tampilannya teman-teman, ya cukup bagus aja. Cuman yaitu sayangnya dia hanya sampai 1080p dengan kapasitas 30 fps ya. Dan untuk kamera selfie-nya itu dia memiliki ukuran 8 megapiksel dengan bukaan f/2 dengan menghasilkan video juga sama sampai 1080p aja dengan kapasitas 30 fps ya. Seperti itu, kalian bisa melihat hasil dari kamera ini di video berikut ini. Halo semuanya, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Redmi Note 10 5G. Nah, jadi menurutku smartphone ini dengan harga variasi yang terendah 2,7 juta sudah sangat baik ya, mengingat sudah support dengan jaringan 5G dan performanya juga sudah baik dengan prosesor Dimensity 700. Untuk kameranya sendiri sudah cukup ya, walaupun jika ditangkap di dalam ruangan masih banyak noise-nya. Dan kekurangannya yang kita bisa lihat tadi di build quality-nya agak di bawah ya dengan saudaranya yaitu Redmi Note 10 4G. Mengingat saudaranya sudah Super AMOLED, terus juga speakernya masih mono loh. Jikalau ingin membeli smartphone untuk jangka panjang dengan budget yang minim, HP ini bisa jadi solusi dikarenakan sudah jaringan 5G. Jadi seperti itu ya, kurang lebihnya video yang bisa aku sampaikan kepada kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini secara utuh. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!